Pas mau turun langsung kena. Terus kamu kan bilang tuh kan, saya punya kamera nih. Terus dia panik gak tuh waktu itu? Dia panik Pak. Saya ke SPKT, saya liatin juga videonya. Bang maaf nih, itu kan luka abang nggak luka dalam. Kita kan tujuan ke Polda mau ngelapor. Iya, LP kita nggak dibikin, waktu kita dihabisin berapa bilang aja katanya. Saya bukan nyari itu Pak. Akhirnya Bapak itu sendiri yang nentuin harganya 5 juta. Karena saya ditekan, ya udah Pak, terserah. Tiba di dalam 2 juta. Turun. Disuruh bikin surat, disuruh tanda tangan. Datang bapak itu kaget gitu Pak. Cepet juga kerjanya polisinya. Dia datang disuruh salaman gitu Pak. Foto. Itulah dianggap perdamaian. Kamu tahu nggak dia polisi? Nggak tahu Pak. Kabid Humas dari Polda Maluku katanya sudah membenarkan bahwa ini adalah anggota kami. Senin langsung dipanggil, hari Senin dicopot jabatannya. Lebih bagus. Ya, tuh. Masalah. Allahu Akbar. Ini ada rekaman loh, ada rekaman. Rekaman apa? Ada rekaman. Rekaman apa? Gua laporin lo, gua laporin lo. Gua laporin lo. Gua laporin lu nunjuk gua laporin. Enggak ada, gua laporin awas lo. Ada rekaman. Oh, itu tadi adalah video seorang supir online ya. Inisialnya Gokar ya. Nah, tapi video tadi ada sedikit kita potong karena ada unsur kasar. Kalau mau lihat lengkapnya ada di Instagramnya Zanzabela ya. Atau Instagram saya juga ada king_uyakuya ya. Bingung Mas, tenang Mas. Ini Mas Ricky ya? Rizky ya? Iya, Rizky. Itu tadi Mas yang ditonjol tadi tuh? Iya Pak. Ya? Itu tiba-tiba aja dia ngelakuin itu? Iya, kaget Pak. Pas Nggak tahu apa-apa tuh? nggak tahu apa-apa. Pas awalnya emang ada cekcok kan. Nah, kita nanti akan tanya cekcoknya kenapa. Dan parahnya yang melakukan tindakan tadi itu adalah seorang polisi ternyata. Dan di sini ada Mbak Mila juga, ya, dan juga Mas Robert ya. Iya. Ini adalah kuasa hukum dari Mas Rizky. Nah, tapi kan saya juga waktu kejadian itu kan sempat dipost sama salah satu akun sosmed tuh, Ulu Jami kalau nggak salah. Saya repost, tiba-tiba hilang. Saya nggak tahu tuh, di take down, karena repostan saya hilang tiba-tiba. Terus tiba-tiba ada lagi, ya kan? Saya post lagi, yang kejadian kamu digituin tadi sama si polisi itu kan. Iya, Pak. Banyak yang bilang, sudah damai Bang Uya, sudah damai Bang Uya. Oh, tentu tidak, gitu kan ya. Karena yang saya dengar justru ini mau ngelaporin lagi kan. Ya udah. Dan ternyata tidak damai ya? Tidak namanya. Tidak damai. Tidak damai. Kamu laporin lagi. Laporin lagi. Tapi kok ada foto perdamaian ini? Itu karena keterpaksaan Pak. Karena keterpaksaan. Iya. Karena keterpaksaan. Iya. Oke. Kita tanya keterpaksaannya nanti, tapi saya tanya dulu. Kamu jemput, ini suami istri mereka tuh apa gimana? Kurang tahu Pak. Entah pacaran, entah suami istri. Pada waktu itu Nggak tahu. Ya tapi mereka berdua lah gitu ya. Iya, berdua. Iya, ya. Temanan atau apa kita nggak tahu ya. Iya. Saya juga nggak tahu, belum tahu nih itu hubungannya apa gitu. Iya. Dan kamu jemput dia dari Daerah kawasan Senayan City belakangnya itu Pak. belakang Senayan City. Terus Iya. kenapa bisa ada cekcok katanya? Nah, itu dalam perjalanan Pak, tujuannya kan halte bus Komdak. Oh tujuannya mau ke Komdak. Iya, halte bus Komdak. Terus di tengah perjalanan itu Pak macet kebetulan kan di Bundaran Semanggi. Iya. Nah, pas di Bundaran Semanggi itu saya tanya baik-baik, Pak, maaf Pak, ini tujuannya sudah benar ya? Sudah katanya kan. Iya. Dengan gaya. Iya. Terus saya balik nanya sambil bacain halte bus Komdak ya Pak. Sudah masuk aja ke dalam ntar. Iya. Maaf Pak, ini kan saya lagi ngeliat poin. Saya mau titik penurunannya sama Pak. Harus sesuai. Harus sesuai Pak. Karena orderan ini estafet Pak, tektok mulu.
Oke, karena kalau titik penurunannya tidak sesuai, maka efeknya apa? Saya nggak tahu nih. Efeknya orderan berikutnya masuk bakal terabai kan Pak, bakal lama nunggu. Oke. Takutnya di cancel. Oke. Performa saya turun. Ya wajar lah kamu nanya. Iya. Terus dia jawabnya apa? Ah, Kesel kali kamu nanya mulu ya? iya. Tapi pertanyaan kamu nanya sopan. Sopan Pak. Gimana? Oh, maaf Pak, tolong diganti aja titik penuh rubah rute aja Pak, gitu kan. Rubah rute, karena emang harus begitu kalau Iya. rubah rute. Kan dia mau turun di mana dari si bukan klien apa customer kamu itu harus Sesuai titik. sesuai titik, harus dia yang rubah rute. Iya. Oke, terus? Nah, itu tadi dia ngerti apa enggak dengan apa dia nyodorin HP begini. Nyodorin HP-nya kayak Buat gini. apa ngundurin HP? Nggak tahu mau bilang nih lihat nih gitu. Lah kamu kan lagi nyetir. Iya. Saya lagi nyetir kan Dia nyodorin HP ke muka kamu gitu kan? iya, ke ini ke sini saya. Samping kamu? Iya. Oke. Saya lihat lah kan, karena terpaksa gitu kan. Saya lihat tiba-tiba saya nabrak mobil Alphard depan saya. Oh, kamu yang nabrak itu? Iya, Pak. Mobil Bukan mobil saya. mobil Alphard satu angka. Oh, platnya B satu angka gitu ya? Iya. Wow, orang kaya udah pasti itu ya. Udah pasti, Pak. Alphard baru, Alphard lama nih? Baru, Pak. Alphard baru ya? Punya Bang Uya. 1,9 miliar itu. Saya belum punya, Pak. Ya, terus? Kemudian kan saya turun lah tuh, berhenti kan Pak. Mobil kamu apa tuh? Sigra Pak. Sigra nabrak Alphard baru. Waduh, deg-degan itu pasti. Terus? Nah, habis itu berhenti kan Pak. Iya. Saya fotoin SIM, saya tinggalin nomor HP ke bapak driver Alphardnya. Dan kamu tidak juga mengelak atau gimana gitu ya? Iya, tidak Pak. Saya Salah gitu ya? iya. Terus Pak, maaf Pak. Ini nomor HP saya, berapa biayanya? Kasih kabar aja ke saya Pak, saya tanggung jawab. Oke. Lanjut tuh Pak. Naik lagi? Saya masuk lagi ke dalam mobil. Terus si polisi tadi nggak minta maaf tuh gara-gara nyodorin handphone? Kagak Pak, masih ngomel-ngomel Malah ngomel-ngomel? ngoceh. Sekarang kan sebenarnya gini kan, kalau orang penegak hukum harusnya tahu dong. Orang lagi nyetir masa disuruh baca bener, Aplikasi. itu kok udah di luar logika berpikir kalau menurut gue ya. Iya. Oke, terus Nah, kemudian kan lanjut perjalanan tuh ngoceh tuh. kayak gimana ngocehnya? Bakal kasih bintang 1, bakal lapor ke aplikator gitu kan. Laporin kamu kenapa? Karena apa? Iya, saya bingung. Maaf Pak, kenapa saya dikasih bintang 1, kenapa dilaporin? Kan saya mau nurunin sesuai titik, sesuai prosedurnya. Kenapa saya dikasih bintang 1 kan? Nah, dia masih ngomel-ngomel kan. Yang cowoknya tuh ngomel. Ngomel-ngomel. Cewek diem aja? Cewek diam aja Pak. Seharusnya kan dia berpikirnya gini Pak, nggak usah ngomel-ngomel, tenangin aja saya gitu kan. Dia ngelihat kamu baru nabrak mobil, harusnya kan Iya. sabar ya, Sabar. maaf tadi gara-gara saya gitu kan. Iya. Udah bagus kamu nggak minta dia suruh ganti juga. Iya Pak. Iya, terus? Ini malah ngomel-ngomel kan, tambah panik kita, tambah Iya. stres kita di jalan tuh Pak. Nggak ngomel gimana contohin ini. Kamu masih ingat kan cara ngomongnya gitu. Gitu. Saya kasih bintang 1, terus laporan aja ke aplikasinya katanya. Ngoceh terus tuh. Ngoceh terus. Ini yang cowok kan bukan yang cewek ya? Cowok Pak. Nggak, soalnya biasanya kalau tukang ngoceh tuh perempuan gitu loh. Kalau gue nih terus terang, kalau gue kesel-kesel orang, gue masih, gue mah sebagai cowok gue jarang banget ngomel gitu kan. Iya. Bawel gitu kan, kayaknya bukan laki-laki banget gitu kalau gue ya. Iya. Tapi ini yang cowok yakin nggak bukan salah lo, nggak salah ngomong kan? Nggak. Yang polisi berarti? Polisi. Oke, polisi ngomel, oke terus? Habis itu karena saya panik kan Pak, mikirin mau ganti Alphard berapa. Oh, Iya, pusing pasti ya. pastinya Pak. Iya. Sampai ditanyanya udah berapa lama kamu di Jakarta katanya. Dengan Nanya terus? Iya, dengan gayanya yang kayak Dengan nada tinggi. Dengan nada tinggi gitu Pak. Udah berapa lama kamu di Jakarta? 2019 Pak. Lu jawab tuh terus tuh ya? Iya dijawab Pak. Iya. Karena kalau nggak jawab nanti berabe lagi ya. Takut tambah memuncak Iya, bapaknya iya, kan. 2019 Pak. Kamu tahu saya udah berapa lama di Jakarta ini? Mau? Nggak tahu Pak. Iyalah, aku kan bukan saudara aja ya, benar. Kalau tahu Pak dia masih kaget, ha? Kamu anakku, ya nggak mungkin kan gitu kan? Saya lahir di Jakarta ini katanya. Balik aja kamu ke kampung, nggak becus kamu ke Jakarta ini.
Oh, jadi yang dia punya bilang Jakarta. Harusnya nyalon gubernur. Iya. Oke, terus? Habis itu saya kena Ini dia ngomong begini, kamu nggak mengada-ngada nih? nggak mengada-ngada Pak. Oke, ya. Habis itu saya karena udah panik, mikirin Alphard mau diganti, ini bakal Kasih bintang 1. kasih bintang Bintang 1. 1. Ya udahlah, saya selesaiin lah, kata saya kan. Saya minta bapaknya buat turun. Oh, lu suruh dia turun di tengah jalan? Iya. Karena udah tanggung pasti bintang 1 juga kan? Iya. Iya. Apalagi saya mau ganti Alphard juga. Iya. Ya kan kalau gue jadi lo juga udah tanggung lah, dapat bintang 1 juga, gue dimaki-maki harga diri. Harga diri cuy, ya kan? Iya Pak. Turun aja lah. Iya benar. Terus turun nih, gimana nyuruh turun nih? Turun aja Pak. Buka pintu, udah pas mau turun, Ya itu kejadian itu tadi tuh, langsung Iya. yang di video tadi. ya pas mau turun langsung Yang di video itu persis. ya kita kan sambil lihat bapaknya turun nih, wah langsung kayak gini Pak, Ah. langsung kena. Persis video itu. Iya, Terus seperti- kamu kan bilang tuh kan, saya punya kamera nih, kita ulang lagi nih ya. Lebih bagus. Ya, turun. Masalah. Allahu Akbar. Ini ada rekaman loh, ada rekaman. Rekaman apa? Ada rekaman. Rekaman apa? Gua laporin lo, gua laporin lo. Gua laporin lo. Gua laporin lu nonjok gua laporin. Enggak ada, gua laporin, awas lo. Ada rekaman. Terus dia panik gak tuh waktu itu? Seperti di video itu Itu. Pak, dia panik Pak. Dia panik ya? Panik Itu emang rekamannya dalam bentuk apa di depan tuh? dalam bentuk Handphone? Pak. Emang kamu selalu naruh handphone Iya, ngerekam buat jaga-jaga. jaga-jaga? Iya. Jaga-jaga ketemu orang kayak tadi? Iya. Sebelumnya pernah nggak ketemu orang kayak tadi? Nggak pernah Pak, Nggak pernah dipukul? nggak pernah. Oke, intinya kejadian itu. Terus dia turun tuh? Turun. Kamu dikasih bintang berapa pada saat itu, jujur? Saya langsung telepon aplikator. Hmm. Saya ceritain kronologisnya ke aplikator, langsung batalkan sistem Pak. Biar saya juga nggak kena kan. Oh iya. Jadi belum sempat dari bintang 1 ya? Iya, belum sempat dia memberi rating. Iya, mau digondok banget masih mau bintang 1 nih. Iya, Gitu, terus itu kuncinya Pak. Jadi dan itu bayarannya pun juga nggak masuk ke saya jadinya. jadi nggak masuk bayarannya. Jadi nggak masuk. Oke. Terus lo pada saat itu nggak jadi ngelaporin? Apa gimana sih? Bisa ketemu akhirnya dia sama dia tuh di foto tadi, Dama itu gimana ceritanya? Gitu. Habis saya nurunin itu Pak, saya ngopi dulu tuh di samping Telkom. Telkom kan ada kopi pinggir jalan tuh Kopi Pak. apa? Kopinya minum kopi apa? Kapal api Pak. Yang saset, Saset Pak. yang pakai susu? Gelas. Gelas. Iya. Saya ngopi dulu, ngerokok dulu 2 batang kalau nggak salah sambil kasih kabar keluarga kan Pak. Cerita. Cerita ke teman juga gimana bagusnya gitu kan. Panik ya Pak, gemetaran waktu itu. Sambil ngopi tuh. Habis itu udah kata teman kan langsung lapor polisi aja katanya. Biar aman katanya. Nah, saya lanjut ke kantor polisi itu Pak. Langsung masuk ke Polda Metro Jaya. Tempat dia turun tadi? Sebelumnya ya? Enggak, Sedangkan dia nuruninnya di mana tadi tuh? di kawasan SCBD itu. Oh jadi, jangan-jangan dia masih belum nyampe tuh jalan kaki ya kan? Iya. Oh kamu masuk ke Polda Metro Jaya tuh? Iya, Lapor tuh? lapor. Kamu ngerti kan lapor polisi? Pada saat itu tidak mengerti sama sekali Pak. Iya. Saya tanyalah bagian penjagaan kan Pak, ada tulisan penjagaan. Dan gitu, kamu Pak. belum tahu itu polisi juga kan? Oh, nggak tahu. Iya. Nggak tahu. Bagian penjagaan, saya tanya, Pak, maaf Pak, mau ngelapor. Lapor apa ya Mas? Iya. Saya ditunjuk Pak, saya lihatin videonya. Terus diarahin saya ke pelayanan 1 atap. Iya, betul. Itu saya masuk ke sana, kalau nggak salah SPKT. SPKT. Itu saya liatin juga videonya. Habis itu saya dibawa ke dalam satu ruangan Pak, dikasih nasi, kasih minum. Tumben ini. Dikasih makan, Jujur nih, ini keren banget. Orang ngelapor, dikasih habis nasi. dikasih ruangan, masuk ruangan, Iya. dikasih nasi, dikasih minum. Andai kata semua kepolisian
seperti itu. Polsek melakukan ini luar biasa. Oke, terus? Habis itu makan kan, Iya. kenyang nih. Iya. Yang kasih minum siapa nih? Hah? Petugasnya tuh? Yang nggak tahu Pak, pakai baju bebas. Waktu Iya, iya, itu iya, nggak iya. tahu entah itu polisi Putih, atau Iya. enggak. baju putih. Warnanya apa? Eh, warnanya warna pakai baju kaos Bukan gitu. pink pasti kan? Iya. Bukan. Kemeja. Iya. Iya. Terus? Habis itu kan tenangin diri dulu Bang katanya. Iya. Ngerokok dulu. Kasih rokok? Kagak Pak, Oh, rokoknya enggak. juga nggak ada. Oh, nggak ada. Iya, iya. Terus? Rokok saya habis Pak katanya. Iya, iya. Saya juga nggak ada katanya. Nah, akhirnya dibawa ke duduk ruangan. Habis itu nunggu habis makan ada 2 orang Hmm. ngajak pindah lagi duduk. Paham nih. Kayak mereka udah mulai sadar siapa yang mau dilaporin. Iya. Iya, terus? Pas ngeliat video. Bang maaf nih, itu kan luka bang, itu kan nggak gores katanya, nggak luka dalam atau gimana. Polisinya itu. ngomong begitu? Iya, Padahal dia udah lihat video itu. iya. Masih ingat nggak siapa yang ngomong begitu? Namanya? Pernah ingat Pak? Waduh. Ini di Indonesia kan polisinya? Iya, Polda Metro Di Jaya. Jakarta bukan di negara lain ya kan? Iya. Soalnya kita dengar mungkin ada undang-undang beda kalau di negara lain kan? Konoha. Kalau dipukul nggak boleh ngelapor gitu berarti ya? Iya. Iya, iya. iya. Itu kata bapaknya kan. Iya, iya. Di sini kan kita apa tuh nyari damai aja lah katanya. Ulang suruh damai. Iya. Iya, iya. Nah, terus kan kita mikir kan, aduh, kita kan tujuan ke Polda Mau ngelapor. iya, LP kita nggak dibikin, kita waktu kita dihabisin. Tapi kan dikasih nasi Kasih tadi ya. nasi. Kasih nasi. Iya. Dikasih nasi Iya. buat makan. Makan, iya, iya. Terus? Terus berapa bilang aja katanya. Saya mikir, saya bukan nyari itu Pak, kata saya. Sebut aja katanya. Apa ya Pak? 271 triliun. harusnya. Harusnya. Iya kan. Apa kabar tuh 271 triliun? Akhirnya bapak itu sendiri yang apa kan nentuin harganya kan. Bapak itu minta harga. Iya, minta harga. Oke, terus akhirnya Bapak itu yang nentuin harganya akhirnya. siapa? Bapak yang ngomong sama kamu tadi? Iya, ngomong berdua tadi. Bilang gimana? Nah, hitung-hitung deh Mas katanya. Berapa biaya pengobatan ke atau apa buat nambah-nambah. Nah, ini polisi-polisi yang menangani SPKT dan pengaduan ini harus diperiksa nih. Harus. Di jam segitu, di hari apa itu? Hari Tanggal 31. tanggal 31 Tanggal 31, jam 6. tanggal 31 jam 6 sore. Iya, kalau nggak Tiket salah. siapa itu bisa. 31 Oktober Jam 6 sore. jam 6 sore di Polda Metro Jaya. Tinggal dilihat nanti, ada kan ada CCTV-nya, segala macamnya. Ini mungkin Jadwal piket SPKT ada. iya, Propam nanti mungkin bisa menyelidiki siapa orang-orang ini nih. Karena ini kan terlibat juga dalam proses ini kan. Iya. Iya. Oke, terus habis itu? Dibilang lah 5 juta katanya. Karena saya pusing dan ditekan begitu terus-menerus kan lama itu Pak. Iya. Apa tuh? Lagi sakit, lagi pusing waktu itu kan habis kena tahun mikirin Alphard mau diganti. Saya iyain aja lagi. Kau bilang apa? Terserah. Ya udah Pak, terserah. Terserah. Iya. Terus? Ya udah. Habis itu dibawanya ke ruangan lagi. Ruangan beda. Pindah lagi. Iya, ruangan yang di awal tadi, tempat makan tadi. Oh, tempat makan. Oke. Tempat makan tadi ada ibu-ibu perkenalkan salaman kan Pak. Ada ibu-ibu. Gimana Mas katanya. Ini bos saya nih katanya. Saya salaman kan. Habis itu tiba di dalam 2 juta katanya. Turun. Dari 5 juta. Iya. Ah. 2 juta. Ini bukan belanja di Tanah Abang kan, tawar-menawar gitu ya? Iya, Oh, Pak. turun dia 2 juta. Iya. Oke, terus? Ini kalau masnya Keke juga mau ngelaporin, ini masnya sendiri bakal sibuk habis waktu gitu kan. Dia bilang begitu? Iya. Berarti secara tidak langsung kalau itu memang adalah oknum polisi, Iya. artinya dia yang menceritakan bahwa kalau melaporkan di institusi dia
bisa buang banyak Buang waktu. waktu. Iya. Wah, ini perlu diperiksa juga yang ini nih. Itu ini yang bicara merusak yang nama bicara- institusi kepolisian dong, mencoreng dong. yang ceweknya atau yang cowok? Masa orang ngelapor ditakut-takutin Yang begitu? cewek. Yang ceweknya yang Iya, ngomong. yang rambut panjang. Rambut panjang. Oke, terus Nah, terus akhirnya dengan terpaksa lah, karena saya juga pusing ya, Pak. iya, iya, iya. Ya udahlah, terus didiktenya bikin, Disuruh bikin iya surat. disuruh bikin surat gitu. Aha. Kamu nulis, dia diktein. Iya, Kenapa kamu mau? Nggak ngerti. karena nggak ngerti yang pertama, Iya. yang kedua pusing juga, Ah, gitu Pak. Oke. Setelah kamu isi surat itu didikte, kamu tulis terus? Ada merasa tertekan nggak Rizky waktu pas bikin? Iya, Nah, ada tertekan nggak? ada. Oke. Setelah surat itu kamu buat, tanda tangan kamu? Iya, disuruh tanda tangan. Oke, terus? Nah, terus Intinya apa isi suratnya, masih ingat nggak? kurang tahu Pak, Iya, iya, oke. kurang tahu. Terus tunggu dulu katanya, tunggu yang si Bapak CS tadi, tunggu dulu, lagi dipanggilin gitu kan. Tunggulah, Udah jam berapa itu? 9:30 kali. Malam. Iya. Jadi waktu kamu benar-benar kebuang di situ, tapi Dari nggak jam ada. 6. Cuma Iya. begitu doang, oke. Iya. Terus? Akhirnya ketemulah, datang Bapak itu sama istrinya kan Pak. Yang kamu itu? Iya. Sama istri datang? Iya. Kamu kaget nggak? Kaget, Pak. takut apa gimana? Apa kagum ngelihat polisian kita Apa tiba-tiba kagum? bisa menemukan orang yang kamu laporkan tiba-tiba ada di depan kamu gitu? Iya. Ini jarang terjadi loh, ini kilat ya kan? Kita Secepat ngelaporin orang, dikasih Orangnya udah makan, cepat. terus kita suruh nunggu sampai 9:30, cepet nih kan? Langsung nongol. Orangnya nongol. Pelakunya langsung nongol. Pelakunya Berdua nongol. lagi sepaket. Gimana tuh perasaan kamu tuh? Seneng lah harusnya ya Bang ya? Kaget gitu Pak. Oh enggak. Tapi Oh, ini orang wah, tadi. cepet juga kerjanya polisinya. Iya, iya, iya. Terus? Kaget, rupanya dia datang terus disuruh salaman gitu Pak, sama ibu yang rambut panjang yang dikten tadi Terus? gitu. Udah salaman, foto. Itulah yang dianggap perdamaian. Iya. Pertanyaan saya jawab, jangan jujur, jangan bohong ya. Orang yang melakukan itu sama kamu tadi di mobil tuh tadi dengan istrinya apa siapanya saya nggak tahu ya. Iya. Minta maaf nggak sama kamu? Pada saat itu nggak ada Pak, diam-diaman aja. Tidak minta maaf. Dia disuruh, cuman dia disuruh sama ibu rambut panjang tuh salaman katanya. Salaman. Ya salaman lah sama saya. Dia tidak minta maaf, aku tadi udah mau ke kamu gitu. Tidak Pak. Tapi habis salaman foto itu saya dipanggilnya ke pojokan. Sama dia. Iya. Terus? Dia baru dia minta maaf di sana di pojokan itu kan. Oh nggak mau di depan? Gengsi kali ya Pak. Nggak mau ya? Oh gitu di pojokan? Oke, Iya, oke. pojokan. Apa sih susah minta maaf? Nah, itu. Bilang apa dia? Ya minta maaf gitu kan. Terus Aku nyesel deh. kalau mobil Alphard itu kalau kurang-kurang ntar kabarin aja katanya. Iya, dia pasti merasa pikir nih kalau rekaman itu terberedar gimana gitu Iya, kan. iya. Kamu itu belum beredar rekamannya? Kurang tahu Pak. Oh iya, iya, oke, oke. Terus? Karena tadi dalam lah Terus? gitu. Udah, selesai? Udah. Nah, oke. Tapi kan nanti kan sekarang dilaporkan lagi ya? Iya betul Bang. Oke, dilaporkan lagi dan sudah diterima di? Polres Jakarta Selatan. Sudah LP-nya sudah keluar? Sudah. Oke, dan ternyata yang melakukan itu adalah polisi ya? Kamu waktu sampai keluar perdamaian tadi, sebelum sekarang tahu dia polisi, waktu kamu dia minta maaf itu, kamu tahu nggak dia polisi? Udah tahu belum? Nggak tahu Pak. Kamu pikir dia orang biasa aja? Orang biasa. Yang polisi nyari? Iya. Nyari jemput ke Dengan rumahnya. teknologi canggih, lihat Iya. video, set. Pakai Wah, teknologi cepet. canggih dari FBI, set, terus alamatnya di sini, telepon datang gitu kan? Iya kayak di film-film Pak. Ya di film-film ya. Iya. Atau teman-temannya? Iya. Nggak tahu Pak. Oke, guys, ini kita tidak bermaksud mendiskreditkan institusi apapun ya. Kita bicara oknum, ya. Tapi ini adalah fakta dan kenyataan yang harus kita omongin. Iya. Teman-teman saya polisi banyak banget, tapi mereka terhormat semua. Teman-teman saya yang polisi adalah orang-orang yang terhormat, sahabat-sahabat saya. Tapi tugas saya sebagai warga negara Indonesia dan juga wakil rakyat, ini bukan masalah polisi aja, ini masalah semua, ya. Institusi apapun, kalau ada oknum ya kita harus
berani untuk bersikap dan berani untuk bicara. Jangan takut walaupun mesti nantinya gue ada yang musuhin gue nih. Iya. Cuman kan kita bicara oknum nih. Iya. Institusinya harus kita jaga. Kepolisian, presisi, udah pasti. Kapolri kita hebat. Betul. Kapolda Metro Jaya Pak Karyoto juga teman gue. Hebat, orang yang punya integritas. Tapi kan bahaya, ya kan? Kalau di anak buahnya saat pelaporan SPKT itu ada kejadian-kejadian seperti ini. Iya. Kita bicara oknum. Ya kan? Oke, yang polisi tadi yang melakukan itu ke dia bukan dari Polda Metro Jaya, dari luar Ternyata dari bukan anggota Polda Metro Jaya, tapi dia dari Polda Maluku. Polda Maluku. Baru kita ketahui. Tapi kan yang harus kita juga permasalahkan orang-orang yang tadi mengarahkan perdamaian yang dipaksakan tadi kan. Iya. Bener kan? Iya, Bang. Betul. Itu di Polda Metro Jaya pasti kan? Oke. Saya harap teman-teman saya tidak marah sama saya. Justru saya adalah ini membantu institusinya Betul. atas oknum-oknum yang ada di sini nih, ya kan? Sebetulnya sih kita tidak menyalahkan juga sih apa ya? Bukan spontanitas, kreativitas dari teman-teman oknum yang tadi di SPKT. Karena mungkin wah ini teman gue atau atasan gue nih itu kan. Anggap bentuk solidaritas gitu kan. Iya, brotherhood. Ya, tapi dengan caranya tadi seperti dia dipaksa didikte, suruh salaman dia nggak ngerti apa-apa, menurut gue salah. Pelanggaran hukum. Kalaupun emang, oh deh teman gue deh kita ajak berdamai, dudukin. Oke, kasih tahu lo salah ke temennya, bener gak? Lo minta maaf ke dia, bener gak? Lo damai deh, ya kan? Terus 5 juta juga jangan tawar dia 2 juta, bener kan? Iya. Bener gak? Itu logikanya ya? Benar. Itu boleh-boleh aja, sah-sah aja ya sebagai teman ya. Tapi caranya yang begitu, dudukin, kasih tahu juga jangan yang salah ini dibener-benerin gitu kan? Iya. Bener kan? Bener. Kan beda ceritanya kalau ternyata nih anggota polisi juga mas. Mungkin jabatannya lebih tinggi. Iya, oh yang enak juga ya. Jadi bukan solidaritas ini lebih Bisa tepat ke jadi seperti itu. takut ya. Anjir kalau gue Ada. itu LP gue iyain gitu kan atasan gue kan. Habis. Yang ada dia yang dipindah. Iya iya. Jadi Bisa jadi. tidak terlalu disalahkan juga kurang tepat gue ya. Tapi salah lah. Tapi salah tetap ya. Ini penegakan hukum bukan bercandaan bener kan ya? Tapi kalau saya mah supaya nggak kita suuzon juga tuh, Bang. Kita belum tahu orang itu apakah polisi atau bukan. Karena Iya, dia iya. tadi- Mungkin aja itu temennya. Karena dia pakaian baju dinas apa enggak? Nah, kalau dia nggak pakaian baju dinas, Bang, kemungkinan itu kan penyidik piket atau orang sipil. Iya. Kalau dia Tapi kan bertugas pakai di kepolisian, ya, kan? belum tentu. belum tentu Iya. juga. Ya kan? Siapa Ngapain tahu dia dia gitu? main jualan nasi Padang. Iya, belum tentu. bisa jadi. Mana tahu si pelaku ada minta tolong orang lain kan kita tahu. Tapi kalau dia pakai baju dinas, itu petugas SPKT. Sudah Iya. pasti. Tapi dia lupa pakai baju apa ya? Nggak pakai baju dinas toh? pakai baju dinas. Iya, tapi waktu dulu kita bikin laporan medinasian segala macam, pakai bajunya pasti putih-putih gitu ya. Iya. Nggak ada pakai Iya, baju polisi. Iya. Iya. Kalau di situ. Tapi pertanyaan saya terus ngapain kalau orang sipil di dalam kantor polisi keliaran kan aneh. Polisinya kemana dong? Iya, Bang. Mesti ngebelain aja sih. Bang, kalau secara hukum kan Iya, kalau iya. tidak kita lihat identitasnya, Oh, iya. maka kita Tapi kan bisa saya lebih pastikan. khawatir lagi kalau kantor polisi bisa didudukin orang-orang yang nggak jelas. Oke, itu logikanya Saya benar, deg-degan Bang. dong gimana warga masyarakat. Bisa amannya di mana ini saya? Hanya Tuhan yang tahu. Paling Iya, iya. nanti kalau dari yang rasa penasaran Abang dan itu rasa penasaran kita semua, Kita tunggu mungkin proses. nanti yang bisa menjawab itu adalah bagian propam. Iya, benar Ya, benar. itu kan Iya, sudah iya, masuk ranahnya iya, propam. iya, Bang. benar, Ah, kalau yang laporan kami ini kan mungkin lebih kepada pelaku. Betul betul. Gitu Bang. Oke, saya sih sebetulnya sih pengen berpikir manusiawi. Nggak mungkin bela teman, tapi nggak bisa begitu juga ini masalah hukum soalnya. Iya, betul Bang. Di rakyat lagi. Oke, dan gini Mas. Ini dilaporkan sama dengan kuasa hukum, Iya. ya. Dan pelaporannya kapan? Coba, silakan. Ya. Kita melaporkan itu di tanggal 1 November. Iya. Selang 1 hari ya. Iya. Itu kita datang ke Polres itu jam 11, setengah 12 Setengah malam. 12. Iya, iya, iya. Setengah 11.30 12 malam. malam. Karena kebetulan juga yang di bawah SPKT itu yang sedang piket juga teman-teman kita juga. Iya. Alhamdulillah jadi. Dan setelah itu langsung dirujuk untuk ke rumah sakit untuk visum gitu. Alhamdulillah diterima dengan baik. Dan sampai dengan kita di Polres itu, sampai dengan LP ini jadi, sampai dengan kita keluar, kita tuh nggak tahu Itu polisi. itu polisi. Nggak tahu. Jadi benar-benar belum tahu. Nggak tahu. Iya. Dan kita juga kan bukan orang yang
kepoin Iya. berita kan, nggak Iya. sempet kayak gitu kan. Nah, baru kita tahu itu ya pas setelah keluar dari situ banyak kan orang yang posting ini loh. Gitu Ternyata tuh ada polisi gitu ya. ada influencer juga Kak Salsabella tuh Iya. kemarin loh. Iya, Salsabella gue juga koordinasi. Iya. Itu Kak Salsabella. Dia lah yang ngasih tahu kalau itu ternyata anggota polisi. Itu baru tahu dari Kak Salsa. Salsabella. Gitu loh ceritanya itu. Artinya kalau video ini tidak viral, Nggak. artinya Ya udah menang ya mungkin tadi. juga kita sampai sekarang belum tahu juga kalau itu adalah anggota polisi. Nggak tahu karena kita nggak punya teknologi canggih FBI tadi yang Iya, bisa iya, nyari iya, orang. iya, iya. Siapa ya gitu nggak bisa. Iya, iya. Tiba-tiba langsung nongol. Oke, terus Gitu. setelah tahu setelah itu polisi ya. Ya kan, setelah itu udah kan, setelah kita visum, wah semakin viral tuh. Mungkin dari Kak Salsa kan terus kan Iya, itu iya, di up terus. Baru kita tahu dan di situ baru kita termenung-menung. Iya. Jangan kita takutnya nanti ada teman-teman gitu dari teman-teman kepolisian juga menyangka bahwa kita mendampingi Mas Rizky ini dalam rangka karena beliau adalah oknum gitu kan. Pelakunya. Ya, pelakunya adalah seorang polisi karena ingin menjatuhkan marwah polisi. Oh tidak Enggak sama lah, sekali enggak ada. gitu kan. Gua juga yakin tujuannya bukan ke situ gitu. Iya, karena memang berita yang sudah viral sampai dengan hari ini juga gitu kan. Karena biar gimana pun, ya kebetulan aja dia oknum polisi. Iya, Tapi karena faktanya dia kebetulan. pelaku kriminal. Ya betul. Dia dengan melakukan Setuju. tindakan itu kan. Iya. Makanya kan saya tegasin juga ke teman-teman gitu kan bahwa saya dan juga tim ini selama ini selalu membantu kasus-kasus Iya. dengan cara sukarela atau Iya. pro bono gitu kan. Jadi kami tidak tebang pilih ketika memang ada kriminal di situ dan memang wajib dan layak kita bantu, apalagi ini mau minta bantuan ke kita. Masa iya saya tolak gitu kan? Gitu. Ya udah, malam itu juga kami laksanakan itu semua, kita proses semua dan alhamdulillah di hari Senin pagi-pagi sekali sudah disposisi. Nah itu kebetulan Oke. penyidiknya itu pagi-pagi sekali gitu sudah telepon saya, itu kaget gitu, oh Mbak Mila, ini Mbak Mila yang kemarin bikin laporan ini nih, udah masuk ke unit aku nih, kasus Mbak di sini banyak banget, jadi gitu kan. Jadi bisa nggak Mbak hari ini untuk langsung pemeriksaan pertama? Nah kebetulan tadinya saya oke kan ternyata drop nih. Sakit. Sakit sampai Muntah-muntah. masuk klinik kan muntah-muntah. Pada saat saya datang aja ke Polres pertama juga tengah Stres dia malam. kali ya. Iya. Muntah-muntah. Takut dikasih nasi lagi mungkin. Iya. Udah baru sampai Polres tuh langsung, Mbak saya izin saya mau beli makan dulu ya. Asam lambung udah Asam naik. lambungnya udah naik kan di situ mungkin udah Kalau depan stres. Polres ada bakwan enak tuh kan. Dia di sampingnya, Bang. Oh, tengah malam ya, iya. Ada soto gitu. Iya, ya udah sudah disposisi dan besok itu adalah agenda pertama kita untuk pemeriksaan. Oke. Gitu. Kebetulan juga besok itu bertepatan juga dari Polda Polda Maluku, Maluku. itu Propam akan hadir ke Polres Jakarta Selatan juga Keren sih untuk tapi periksa. polisian hebat. Berarti artinya ini kita bicara Kita mengapresiasi. laporan yang ini ya. Iya, betul. Ya, kalau yang laporan yang kemarin SPKT sih menurut gua runutannya sih banget deh pokoknya. Ya. Ya, lebih lah pokoknya. Mbak tadi barusan apa yang disensor dulu? Iya, iya. Ya itu oknum tapi. Iya, Tapi kan betul. ini polisi membuktikan saat melaporkan di Polres Jaksel Betul. Diterima dan langsung cepat disposisi ya kan? langsung, nggak sampai 15 menit loh. Iya, Dari ini diketik hebat. selesai. Oh, itulah membuktikan kepolisian hebat. Iya. Yang Langsung. yang bikin jelek tuh oknum-oknumnya. Tadi Betul. oknum yang tadi kita omongin ya kan? Bahkan pada saat ke rumah sakit pun itu Iya. dikawal biasanya kan kalau visum gitu ya hanya 1-2 orang. Iya. Ini serombongan karena Iya. temen semua. Iya, iya. Karena iya, kebetulan iya. teman gitu, Mbak Mil saya kawal semua Mbak Mil gitu. Ya udah ikut semuanya berbondong-bondong udah kayak orang mau demo. Ditungguin lah gitu dokternya. Ditungguin Oke. sampai pulang, luar biasa itu. Dan dengar-dengar juga dari Polda Maluku sudah melakukan tindakan ya Itulah kepada makanya siapa sih namanya nih? Itu Kami baru tahu ya namanya Pak Bambang, Kompol Bambang. Kompol ya. Ya, komisaris Pangkatnya. polisi. Kami jujur nggak begitu hafal, Bang, Iya, namanya iya, siapa. iya, iya, iya. Inilah bukti bahwa kami memang nggak kenal dari awal sama dia gitu. Cuman Iya, iya. rata-rata di sosmed itu nyebutnya Kompol Bambang. Apa dia jabatannya tuh udah menengah, tinggi? Dia jatuhnya perwira menengah Iya. dengan pangkatnya Kompol. Terus jabatannya itu kalau di berita-berita yang kami lihat ternyata dia adalah Kasubdit Gakum. Artinya Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum Ditlantas, Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku. Sorry. Ah, ah. Apa di
singkatannya? Kasubdit Gakum. Balik kepala subdit Direktorat. ya. Gakum itu penegakan Penegakan hukum. hukum. Yang harusnya menegakkan Lantas. hukum ya. Terus Lantas. lantas Direktorat. tahu tentang Lalu lintas. Lalu lintas, kecelakaan, apa segala macam mereka tahu. Pasti tahu dia. kok kita mencerminkan Itulah. apa yang dilakukan ya, dari nunjukin handphone lagi nyetir, Nah, itu. Itulah. Makanya ngelakuin ini sama dia gitu kan. makanya itu kenapa kita langsung serta-merta pada saat ada yang minta bantuan, tolong dibantuin Mamila, langsung saya oke gitu. Karena memang apa? Saya Kita pikir dia lihat memang orang videonya. awam. Ini orang awam yang memang nggak ngerti lalu lintas, nggak ngerti tata krama, nggak ngerti hukum dan lain sebagainya. Makanya perlu saya bantu gitu. Karena kalau menurut gue gini ya, kita ya tidak bisa membiarkan hal-hal ini terus terjadi dengan akhirnya ujung-ujungnya damai. Setuju, Damai, Bang. damai. Setuju, Karena setuju. Kenapa di Indonesia gampang banget lo tahan orang sampai mati, ya ngebunuh orang, Iya. ya kan? Karena apa? Tadi damai. Iya. Ujung-ujung cuma muka doang dianggap perkelahian. Iya. Restoratif justice. Itulah di Indonesia hal-hal seperti itu yang dinormalisasikan, ya kan? Akhirnya kejadian-kejadian seperti ini ya orang Biasa. seenaknya doang, biasa. Iya. Di luar negeri orang takut sama orang. Betul. Kalau orang mau nih, kalau orang di luar negeri kebanyakan nih, apa lo? Tunggu duluan. Iya. Karena saat lo dipukul, lo bisa masukin dia penjara dan lo bisa bikin dia bangkrut. Ya. Lo hartanya bisa lo gol lo semua. Itu penegakan hukumnya benar di Amerika. Iya. Kapan Indonesia seperti itu gitu kan? Ya, Ya, mudah-mudahan ini momennya, Bang. Nah, saya yakin sih mulai dari tahun ini, awal bulan ini, semua penegakan hukum pasti akan iya udah kelihatan kok. lancar jaya. Jaksaan udah prestasinya udah Luar hebat nih biasa. kejaksaan nih. Ini. Tuh 3 hakim, ya. Iya. Ronald Tanur diciduk. Terus Ibunya Ronald ibunya Tanur. Ronald Tanur juga. Itu uang sayang anak ya kan. Uang sayang anak dari yang satu lagi belum diketahuan nih ya kan. Terus abis itu ada petinggi MA juga, hampir 1 triliun. Tom. Artinya pertanyaannya kemanakah uang itu mengalir terus, selidikin, jangan berhenti. Karena kita harus tahu mengalir sejauh apa. Iya. Betul nggak? Air mengalir sejauh mana? Ini uang mengalir sejauh mana? Kejaksaan Agung top, Betul. ya kan? Nah polisi Indonesia juga, ini buktinya Iya. langsung top. Langsung. Walaupun yang dilaporin polisi rekannya, Iya. tapi langsung cepat. Betul. Itulah apresiasi ini dari sepanjang perjalanan Iya. kami semua menjadi seorang advokat. Iya. Baru kali ini kasus kami benar-benar diproses Iya. sangat super kilat gitu lah. Apalagi ini posisi Iya, jauh iya, loh. iya. Polda Maluku gitu Iya. sampai memproses dalam waktunya berarti 1 kali 24 jam. Enggak nyampe 1 minggu lah nih. Loh, Iya. enggak dong. Eh, 1 kali 24 jam. Jumat apa Sabtu kita Iya, Senin proses. sudah di Kemudian hari Minggu itu Kabid Humas dari Polda Maluku katanya sudah membenarkan bahwa ini adalah anggota kami, kata dia. Senin langsung dipanggil. Keren. jam 4 sore dihubungin sudah Mbak Mila. jam 4 sore sudah Gitu. dipindahkan. Terus kemarin di hari Senin berarti ya, hari Senin dicopot jabatannya. Jam 4 sore. Kapolres Jaksel juga Pak Adi Rahmat ya. Iya. Ya, ini di reskrim di mana? Jatan Ras. Jatanras. Jatanras. Unit Jatanras. Berarti reskrim ya? Iya, Krim jatuhnya dia unit Krim Oh, di Krim Polres. Krim, Iya. iya. Oke. Oke. Itu. Nah, Salam di Kasat Reskrimnya Pak Gogo namanya. iya, Pak Iya. Gogo Galesung. Pindahan dari Polres Bekasi. Iya, iya. Kabupaten Bekasi. Yang kebetulan kemarin beliau juga yang nanganin kasus kita yang fatir. Oh, yang Fatih. Yang ya? diamputasi. Diamputasi ya. Itu beliau juga. Beliau juga rasanya. gitu. Ya, Pak kita Gogo, apre- salam hormat Pak. Kita baru telepon-teleponan minggu lalu. apresiasi beliau luar biasa. Gitu. Dan kamu pantang menyerah ya? Pantang mundur ya? Iya Pak, Lapor ya? lapor Pak. Tapi kamu tadi waktu itu kan dikasih duit 2 juta apa berapa jadi yang tadi? 2 juta Pak. Yang dari 5 juta jadi 2 juta? Iya. Uangnya di mana sekarang? Masih utuh. Masih utuh Pak. Masih utuh? Masih di Ada kami. dititipin di kuasa hukum. Saya tambahin, Bang. Iya. Ceritanya dia itu ditransfer uang 2 juta itu, saya boleh sebut mungkin nama yang transfernya kali Boleh. ini ya. Ahmad Faisal ya. Ya, Bukti transfernya itu Ahmad Faisal. Jadi awalnya kami berpikir pelaku itu adalah Ahmad Faisal. Iya. Karena kan biasanya kan orang yang melakukan dia dong yang mentransfer uang itu gitu kan. Nah, kami berpikir itu gitu. Jadi ya kita udahlah nothing tulus, kita buatkan aja lah laporan polisinya. Nah, terus mengenai yang sudah pernyataan ya, yang dia sudah buat surat pernyataan sebelumnya, ini sudah dibuat sendiri oleh Rizky, dia mencabut pernyataan yang sebelumnya, Bang. Oh ya, karena surat pernyataan kan cuma satu pihak.
Iya. Dia bisa mencabut pernyataannya. Betul. Betul. Itu pertanyaan saya juga tadi. Setuju. Ada orang pasti nanya kan udah luas surat pernyataan itu Ya. kan. Itu Iya. di situ isinya si Rizky Iya. bilang bahwa dia membuat surat pernyataan dia mencabut surat pernyataan sebelumnya karena dibuat dalam keadaan Di tertekan. bawah Ya. tekanan. Padahal kalau agak sedikit pintar ya. Heeh. Ya, agak sedikit pintar. Jangan bikin surat pernyataan tapi surat perjanjian. Perjanjian Karena surat perjanjian perdamaian. itu tidak bisa dibatalkan oleh satu pihak Satu saja. pihak. Luar Terlalu biasa. Tapi kepintaran itu jangan dilakukan untuk hal yang negatif. Iya. Iya kan? Sepakat. kan? Betul. Iya kan? Jadi surat pernyataan itu dengan sendirinya akan gugur Iya. apabila orang yang memberikan pernyataan itu menyanggah Betul. dan tidak mengakuinya. Nah, atas dasar itulah baru kita buatlah ini LP. Nah, LP ini kita buat pun setelah jadi, rame lah itu orang yang Iya. kontak Mbak Mila, Iya. bahkan sampai si Rizky-nya pun juga saking stresnya, Saking stresnya. diminta sama istrinya, udah matiin aja tuh handphone. Apa dikontakin kenapa? Wartawan. Wartawan, iya. Banyak nanyain beliau. Nah, posisi beliau pun juga ini sakit. Sakit. Muntah-muntah juga istrinya ada Iya, kabarin iya, ke kita. Pusing. Pusing, demam. Akhirnya ya sampai dengan hari ini, nggak narik mas. Hmm. Jadi Nggak nggak narik? income. Oh, iya. Nggak. Sampai Ya boro-boro bisa narik. hari Minggu beliau dipanggil sama Gokar. Sudah dipanggil juga sama Gokar. Nah, kami juga mengapresiasi ke Gokar. Gokar pada prinsipnya mendukung. Sangat mendukung. Kemarin orang Gokar itu Ya juga Iya. harus lah, harusnya dari dulu, dari awal. Karena Ya orang kan? Gokar itu bilang ada banyak kejadian driver yang seperti Mas Rizky ini Tapi itu nggak ya berani Bang ya. speak up. Mereka nggak bisa ngelaporin karena nggak punya bukti. Satu, yang kedua kalau kata Mbak Mila juga nggak berani speak up. Gitu. Nah, hanya Mas Rizky inilah yang dia berani karena apa? Memang awalnya dia mau laporan polisi aja Iya, gitu, benar. Bang. Cuman dia dibegoin waktu Sorry bro ya, tapi nyata lu waktu awal dibego-begoin gitu kan, Iya. bener kan? Jadi nanti harus dapat rekor dari Muri. Ini adalah pahlawan. Duta Duta transportasi online. gitu Iya, kan. duta Orang pertama yang menguak Driver online. Ya. Enggak lah. kejahatan. Nah, sebelum lu jadi driver online ini, lu dulu ngapain di Jakarta? Emang udah mau driver online? Sebelumnya kerja di rumah sakit swasta, Pak. Oh, kerja di rumah sakit swasta. Iya. Ngapain? Jadi apa? Jadi perawat gigi, Pak. Perawat gigi, terus kok tiba-tiba jadi driver online? Kebetulan dari kampung bawa mobil. Cobalah aplikasi Gokar kan. Ternyata gede duitnya. Pada waktu itu belum COVID, Pak. Gede penghasilannya. Berapa sehari? 1.300.000. Sehari? Sehari. Jadi perawat berapa gajinya? Pada waktu itu 4.800.000-an, Pak. Dulu. Dulu. Mau balik lagi kan di rumah sakit kerja? Mau, Pak. Udah nyoba belum? Berusaha belum? Udah, Pak. Lagi tes CPNS. Oh, tes CPNS? Iya, di Tangerang. Di Tangerang di mana? RSUD Pakuaji. RSUD Pakuaji. Udah tes belum? Udah, Pak. Kapan? Tadi. Oh, tadi? Oh, Anggap aja ini Bismillah, jadi ya. mungkin ada hikmahnya. Habis dia di ya kan? siapa tahu ya. Siapa tahu. Nama lengkap siapa tuh CPNS? Rizky Fitrianda, Pak. Rizky Fitrianda. Iya. Ya coba kalau tesnya ini harusnya bisa lolos lah ya. Optimis lah, Optimis lah. optimis. Siapa tahu kan Tuhan kan memberikan musibah pada umatnya untuk sesuatu yang naik kelas lebih baik. Ya kan? Iya, ya. Oke, tapi makasih Mas Robert, makasih Mbak Mila ya udah mau menangani kasus ini karena kita ketemu udah bukan cuma sekali doang ya. Iya, udah berkali-kali, Bang. Tapi pertanyaan di telepon siapa aja nih udah? Waduh, udah luar biasa, udah banyak banget. Ada tekanan mungkin? Oh, kalau kita enggak. Tidak, dia mungkin ada berani lah tekan-tekan kita ya. Yang jelas dari Polda Maluku, Propamnya udah telepon ke kami, dia sampaikan bahwa besok dia akan meriksa Mas Rizky. Besok Jadi di Polres sebelumnya dia sudah periksa itu Iya. si pelaku, lalu kemudian Mas Rizky. Jadi nanti kita di Polres Jakarta Selatan itu estafet. Setelah pemeriksaan dari penyidik, baru kemudian Propam periksa beliau. Langsung Itu terbang makanya besok. Berarti ini si pelaku ini bisa secara pidana umum bisa kena B351 ya? Etik. ya Dan secara etik di Polda Maluku Polda Maluku bisa juga kena ya? Iya. Dan sekarang dia sudah di Nonaktif. sudah dinonaktifkan. Kalau yang Dinonaktifkan. kami dengar berita, katanya sudah jadi perwira Yanma. berapa lama masalahnya? non-job lah kalau Nanti kata 6 orang. bulan balik lagi ya. Nah, kita nggak tahu. Iya kan? Ya udah. Gitu. Oke. Semangat bro.
banget. Mau dihipnotis nggak? Bisa, Pak. Hah? Hipnotis saya, Bang. Nggak mau? Ngapain? Apa sama istri ya? Oke, Bila, Mbak Bella, terima kasih banyak. Oke, Terima kasih sama-sama banget. Mas Uya. Terima kasih. Dan jadikan kejadian ini adalah pelajaran buat kalian semua. Jangan ringan tangan, berpikir dulu dengan otak dan akal sehat sebelum melakukan sesuatu. Karena yang rugi adalah kalian sendiri. Dan juga tentunya korban. Ingat keluarga, ingat karir kalian. Cuma perkara emosi yang nggak bisa kalian tahan, nggak bisa kalian kendalikan. Hidup kalian yang sengsara dan hancur. Jangan menghancurkan hidup dan karir kalian sendiri dengan emosi yang tidak bisa dikontrol. Betul. Dan buat kalian yang juga merasakan hal atau pernah mendapatkan hal seperti ini, amit-amit ya kan, jangan pernah takut untuk melapor. Kalau ada yang modelnya pas ngelapor dikasih nasi, kalau dikasih Padahal- nasi bagus ya kan, tapi habis dikasih nasi dibego-begoin, lapor ke saya, ya, saya kawal, saya advokasi, oke, ya. Terima kasih. DM Instagram saya aja king_uya. Terima kasih banyak. Terima kasih, Abang. Mas Uya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.